Hai semuanya, kembali lagi di Neil's Kitchen. Di video kali ini aku akan sharing resep sus yang pasti susnya kokoh dan dalamnya kopong, serta vanilla fla tanpa telur yang pastinya kombinasi keduanya enak dan gak enak. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Pertama, kita buat flanya terlebih dahulu. Ada 120 gram gula pasir, 60 gram maizena, 600 ml susu cair, vanilla essence, dan 1,5 sendok makan mentega atau margarin. Masukkan tepung maizena, gula pasir, dan juga susu cair. Kita masukkan susu cair sedikit terlebih dahulu untuk melarutkan bahan-bahan yang kita masukkan tadi. Aduk-aduk terus hingga rata, larut dan tidak menggumpal. Bila dirasa sudah larut, baru kita tuang semua susu cairnya. Kemudian kita masukkan vanilla essence-nya dan siap untuk dimasak. Hidupkan api, apinya cukup kecil aja. Kita masak flanya hingga kental. Selama proses memasak ini, pastikan selalu mengaduk ya, supaya flanya tidak gosong di bagian bawah atau dasarnya. Kita masak hingga flanya meletup-meletup seperti ini. Jika sudah demikian, bisa kita tambahkan mentega atau margarin, dan jangan lupa untuk kita aduk lagi hingga tercampur rata. Flanya udah selesai dimasak, lalu permukaan flanya kita tutup menggunakan plastik. Tujuannya supaya flanya tidak berkulit dan teksturnya tetap terjaga walaupun sudah berjam-jam dibiarkan. Tutup ke seluruh permukaan flanya ya. Lanjut, ini suhu flanya sudah mencapai suhu ruang. Teman-teman bisa lihat tekstur flanya itu lembut sekali dan juga tidak berkulit. Nah, kalau udah suhu ruang seperti ini, kita masukkan flanya ke dalam piping bag agar memudahkan kita untuk menyemprot flanya ke dalam kulit sus. Kalau udah semuanya dimasukin ke dalam piping bag, kita istirahatkan flanya ke dalam kulkas supaya lebih adem dan juga dingin. Selesai membuat fla, kita beralih membuat kulit sus. Ada 4 butir telur, 130 gram mentega atau margarin, 50 gram terigu protein tinggi, 150 gram terigu protein sedang, 260 ml susu cair, dan sejumput garam. Pertama, kita masukkan mentega, susu cair, dan juga garam. Kalau bisa penggunaan garam jangan di skip ya, karena untuk menambah cita rasa pada kulit sus nantinya agar tidak hambar ataupun tawar. Lalu kita masak hingga mendidih, aduk-aduk aja nggak apa-apa supaya menteganya itu cepat meleleh. Nah, setelah mendidih seperti ini, masukkan semua terigu, baik protein tinggi ataupun yang sedang. Sebelumnya kita bisa matikan dulu aja apinya, nggak apa-apa. Lalu fokus untuk mengaduk adonan hingga rata. Aduk-aduk terus hingga rata dan kalis. Setelah rata, kita bisa nyalakan kembali apinya untuk lanjut memasak adonan agar adonannya lebih mengering. Masak selama beberapa menit aja. Jika permukaan teflon seperti ini, nah itu tandanya adonan sus siap untuk masuk ke tahap berikutnya.
Pecahkan semua telur. Untuk ukuran telurnya diusahakan jangan terlalu besar ataupun kecil, jadi pilih ukuran telur yang sedang-sedang aja, karena pemilihan telur juga berpengaruh pada hasil adonan sus nantinya. Kemudian kocok telur hingga rata. Masukkan kocokan telur ke dalam adonan dan bagi dalam beberapa tahap. Ingat, sebelumnya adonan sus harus suhu ruang terlebih dahulu atau minimal hangat. Jangan mencampur telur ke adonan dalam keadaan panas, nantinya telur jadi matang dan adonan jadi gagal. Kalau dirasa adonannya masih terlalu kental, teman-teman bisa menambahkan telur. Caranya, ambil 1 butir telur lalu kocok dan masukkan ke dalam adonan. Masukkan secara bertahap sambil melihat apakah konsistensinya sudah cukup atau belum. Kalau aku udah cukup dengan konsistensi adonannya seperti ini ya. Siapkan spuit dan juga piping bag. Di sini aku memakai spuit 1M. Kemudian kita pindahkan adonan ke dalam piping bag. Masukkan adonan secukupnya dulu ya. Kemudian masukkan adonan ke dalam piping bag yang ada spuitnya. Selanjutnya kita siapkan loyang dan oles dengan mentega, oles hingga rata. Bisa juga pakai baking paper kalau mau lebih praktis. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau pakai cara yang gimana. Mulai membentuk sus, untuk ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Lakukan hingga loyang terisi penuh dengan sus. Oke, kita panaskan oven di suhu 200 derajat Celcius, pengapian atas bawah selama 15 menit atau sampai panasnya maksimal. Jika sudah panas, kita masukkan loyangnya dan panggang selama 20 menit di suhu 200 derajat Celcius. Setelah 20 menit, kita turunkan suhu menjadi 180 derajat Celcius selama 15 menit. Ingat, oven nggak perlu dibuka. Jika sus sudah matang, kita biarkan dulu selama sekitar 10 menit di dalam oven, kemudian baru dikeluarkan. Ini bertujuan agar sus bisa beradaptasi dengan suhu di luar oven.
Nah, ini dia susnya, bagian dalamnya kopong dan juga kering, serta susnya ini kokoh, terlihat dari guratan spuitnya masih jelas ya. Selanjutnya, potong bagian tengah sus, nggak perlu sampai putus, cukup untuk memasukkan flanya. Bisa juga kita lubangi bagian bawah sus, kemudian flanya bisa disemprotkan dari bagian bawah atau dasar sus. Ulangi hingga semua sus terisi dengan fla. Kalau semua susnya udah terisi dengan fla, jika kita ingin mempercantik dan menambah rasa manis juga, kita bisa menambahkan coklat leleh. Kita siram ke bagian atas sus dengan cara zigzag gitu ya. Terakhir, kita beri sentuhan emas lembaran. Emasnya ini edible atau bisa dikonsumsi, jadi aman ya. Jangan lupa kita susun di atas piring. Jadi sus ini tuh cemilan yang nggak ngebosenin, walaupun manis tapi nggak buat enak. Manis susu dan manis dari coklatnya juga enak banget. Nah, ini dia susnya, cantik dan juga enak. Susnya anti gagal asalkan diperhatikan dengan baik tips dan triknya. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Neas Kitchen. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa untuk request. I'll see you soon in the next video.